Pemerintah melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Aturan ini diberlakukan untuk memberikan perlindungan bagi anak di bawah umur dari berbagai bentuk konten yang berbahaya untuk diakses oleh anak-anak. Pemerintah akan membatasi akses media sosial atau medsos bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun. Pembatasan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Pelarangan anak untuk mengakses konten baik di platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox akan mulai efektif diberlakukan mulai 28 Maret 2026 secara bertahap. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan ini adalah langkah terbaik yang harus diambil pemerintah untuk melindungi masa depan generasi bangsa di tengah darurat digital. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Senada dengan itu, psikolog anak pun mengapresiasi langkah pembatasan ini. Pasalnya ada berbagai resiko yang berbahaya di media sosial seperti adiksi, cyberbully, hingga judi. Untuk itu, pembatasan usia layaknya seperti pagar rumah yang membatasi anak dari jalanan. Nah, ini kan tentu banyak celah-celah di pagar itu. Nah, tapi ini kita patut apresiasi sebagai langkah awal dalam usaha untuk membuat pagar yang tentu bisa melindungi gitu ya. Cuma namanya anak, mereka kan kontrol dirinya masih belum berkembang dengan baik gitu ya. Jadi memang perlu batasan-batasan. Ya memang cara yang paling adalah di usia ya. Kita batasi usianya dengan tegas gitu. Pemerintah menegaskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital ini tidak bertujuan melarang anak menggunakan internet, melainkan menunda akses terhadap platform digital berisiko tinggi hingga usia yang lebih aman. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, terkait dengan pembatasan anak umur di bawah 16 tahun untuk mengakses platform berisiko tinggi termasuk media sosial, kita akan langsung membahasnya dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual, diantaranya pengamat media sosial sekaligus founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Halo, selamat sore Mas Fahmi. Selamat sore Mbak. Baik, Mas, sebagai analis media sosial, bagaimana pandangan Anda terkait dengan akhirnya pemerintah memberlakukan pembatasan untuk anak di bawah 16 tahun mengakses platform khususnya yang berisiko tinggi? Ya, saya sangat mendukung ini ya. Ini yang komen pertama saya sampaikan ketika Ibu Menteri menyampaikan pengumuman ini. Saya sangat mendukung. Karena apa? Karena ini isu sudah cukup panjang, bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara juga sudah melakukan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Cina itu melihat betapa besar bahayanya ya dari media sosial ini, mereka melarang siswa-siswa sana itu mengakses media sosial sampai usia tertentu. Bahkan mereka membuat TikTok dan TikTok pun ya diekspor keluar yang kita mengakses. Tapi di sana anak-anak tidak boleh. Dan ada alternatif yang lain yang mereka membuat satu semacam TikTok tapi doyen dengan konten-konten yang positif. Kemudian Australia juga menerapkan. Saya kira juga negara-negara yang lain akan mengikuti Indonesia, khususnya di Asia barangkali. Kemarin kita lihat dari Malaysia juga memberikan apresiasi. Tentunya ini kan menjadi presiden buat negara yang lain. Nah, terkait dari media sosial, dari hasil analisis Drone Emprit sendiri, kami pernah menganalisis terkait Roblox misalnya. Roblox dilihat sebagai sesuatu yang mungkin positif ya. Anak-anak bisa berkreativitas di sana. Tetapi kalau kita search misalnya di Roblox, ketik aja Roblox, itu misalnya di TikTok. Itu ternyata banyak sekali langsung kata kunci yang paling sering dipakai itu yang mengarah ke lokasi-lokasi Roblox yang di sana ada ruangan virtual di mana anak-anak bisa mengakses konten yang tidak seharusnya mereka akses. Dan banyak penelitian juga yang kita lihat bahwa ternyata proses perundungan dan bukan hanya perundungan, grooming ya, child grooming itu banyak terjadi di sana. Banyak berpura-pura jadi anak, kemudian ngobrol, kemudian diajak bicara di luar, kemudian terjadi
anak berinteraksi dengan orang yang dewasa yang tidak seharusnya. Nah, hal seperti ini kalau kita lihat, ya, sering kita bicara bahwa sebaiknya literasi digital, ya, literasi digital ditingkatkan daripada pembatasan ini. Kita sudah melakukan banyak sekali upaya untuk melakukan itu dan berbagai negara juga melakukan. Tapi masalahnya algoritma yang ada di media sosial itu jauh lebih canggih saat ini ya dibanding dengan upaya kita sendiri. Jadi ibaratnya algoritma itu bisa mungkin berjalan dengan sangat cepat ya untuk membuat anak-anak itu addicted, mungkin naik kayak Ferrari gitu. Sementara upaya kita untuk mengedukasi itu seperti kayak mobil yang jalannya pelan gitu. Jadi kita nggak akan bisa mengejar. Sehingga langkah pemerintah ini sangat positif, ya sangat mendukung. Baik, nah tapi Mas, yang jadi persoalan lagi adalah ketika kita akan masuk ke dalam tataran implementasi di lapangan. Kalau kami baca dari PP Tunas ini, pembatasan terkait dengan usia ini akan dilakukan secara bertahap terhitung sejak 28 Maret 2026 dengan memperketat sistem verifikasi usia pada platform digital. Akan dimulai sejak input data dan juga akan ada menggunakan teknologi lain, tapi belum disebutkan sepanjang kami mencari tahu ya terkait dengan hal ini. Nah, pertanyaannya bagaimana menurut Anda tentang hal ini sepanjang yang disebarkan oleh pemerintah ya, diinformasikan, apakah ini sudah cukup atau perlu ada layer-layer lain mungkin yang disiapkan untuk teknisnya agar tidak ada, dalam tanda kutip, manipulasi usia? Ya, saya pernah bahas ini ya karena sudah pertanyaan saya juga gitu. Kalau seandainya kita hanya tergantung dari verifikasi ID itu sangat sulit ya. Saat ini verifikasi ID biasanya diterapkan oleh platform, misalnya di X gitu. Kalau kita akun kita misalnya mau mendapatkan bayaran ya, karena kita posting, kita sebagai digital kreator, kita dimintain tuh verifikasi. Tapi user secara umum tidak diminta. Dan kita nggak bisa kan memaksa mereka harus melakukan verifikasi, karena buat mereka itu menjadi satu kesulitan kan, jadi hambatan lagi untuk mendapatkan user. Tapi ketika saya ngobrol dengan TikTok misalnya gitu. Karena saya pikir misalnya anak-anak ketika mengakses itu kan ada jam akses ya. Kalau mereka lagi sekolah biasanya kan tidak akses. Lagi jam istirahat mulai akses lagi media sosial. Lagi di rumah atau pulang itu mereka mengakses. Jadi sebetulnya misalnya dari pola waktunya itu kan ketahuan. Kalau orang dewasa mungkin nggak pas jam sekolah. Kemudian juga ini sering kalau anak-anak itu tanpa mereka sadari, mereka mengucapkan selamat gitu. Selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun 10 tahun, ke 15 tahun, di dalam komentar-komentar dengan temannya. Jadi itu mereka akan lakukan dan tanpa sadar, artinya banyak sekali data-data yang sifatnya disampaikan oleh anak itu, cara mereka akses, video yang mereka akses, komentar yang mereka buat, jam-jam mereka melakukan, dan ini bisa jadi bahan buat artificial intelligence untuk mengklasifikasi anak ini kira-kira usia berapa. Usianya misalnya di bawah 16 tahun atau di atas 16 tahun atau berapa. Teknik ini harusnya bisa. Dan saya tanya waktu itu di salah satu platform yaitu TikTok gitu, perwakilan dari Indonesia. Mereka bilang itu dia bisa. Dia bisa melakukan itu gitu. Ya, ini yang saya pikir pemerintah harus mengetahui cara ini, kemudian ketika bernegosiasi, bekerja sama dengan platform, nge-push itu gitu. Minta bahwa bukan hanya tergantung dari verifikasi ID, tetapi menggunakan artificial intelligence dan berbagai macam data yang mereka miliki untuk menerapkan aturan ini. Baik. Nah, kalau begitu terakhir catatan Anda sebagai seorang pengamat media sosial ya tentunya ya, dengan apa yang sudah diterapkan yang akan diterapkan oleh pemerintah akan mulai berjalan secara bertahap dan banyak sekali contoh sukses dari negara-negara lain. Untuk langkah awal setidaknya yang paling penting dan tidak boleh dilupakan bagi pemerintah untuk menjalankan PP Tunas ini seperti apa, Mas Fahmi? Pertama saya kira kerjasama dengan publik ya, dengan masyarakat itu harus dijelaskan metodologinya seperti apa, langkah-langkah yang dilakukan seperti apa, sehingga apa ini dapat dukungan. Karena tidak mungkin tanpa dukungan dari masyarakat ini bisa berjalan. Bisa jadi kan gini, platform itu merasa dirugikan sebetulnya dengan aturan ini, kan makin berkurang nih, gitu. Dia bisa menggerakkan suara publik, suara masyarakat supaya protes kepada pemerintah, sehingga suara protes itu sering muncul, sehingga peraturan jadi nggak efektif lagi. Pernah kan suatu ketika pemerintah buat kebijakan supaya ada apa itu terkait dengan pajak atau apa gitu kan, kemudian platform dapat dukungan dari publik sehingga nggak jalan lagi. Nah, saya kira kerjasama dengan masyarakat, sosialisasi, metodologi dan apa dilakukan itu clear, itu dilakukan oleh pemerintah ya. Kemudian yang berikutnya ada mulai disiapkan namanya substitusi. Jadi anak-anak nggak boleh mengakses, tapi substitusinya apa, penggantinya apa gitu. Seperti Cina itu dia punya Douyin. Jadi ada konten-konten yang dikurasi, konten-konten yang dipromosikan, ya. Jadi dipromosikan konten misalnya
kalau ada survei itu anak muda Baik. Eropa, Amerika, itu mereka pengen jadi influencer. Ya. Tapi kalau di Cina kan pengen jadi Baik. astronot gitu ya. Ini kan bagus. Nah, ini harus dibuat oleh pemerintah juga itu. Baik, baik. Kita kawal terus bagaimana pelaksanaan dari PP Tunas ini. Terima kasih untuk masukan yang sangat substantif, Mas Ismail Fahmi dari founder Don't Emprit. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.